Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1680. Mendengarkan Dharma, menerima dan memanfaatkannya adalah seperti mengharumi pakaian sendiri. Segala aroma dapat diumpamakan sebagai 5 bagian tubuh Dharma atau Panca Dharma Skanda, yaitu aroma dari sila, aroma dari samadhi, aroma dari kebijaksanaan prajna, aroma dari pembebasan wimukti, aroma dari pengetahuan dan pandangan akan pembebasan wimukti jana darsana. Mendengarkan Dharma, menerima dan memanfaatkannya adalah seperti mengharumi pakaian sendiri. Kita selama ini berharap semua orang menyerap Dharma ke dalam batin, mempraktikkannya dalam tindakan. Ini adalah tujuan kita dari mendengarkan Dharma. Segala aroma, kita telah mengetahuinya, segala Dharma bajik diumpamakan sebagai aroma. Banyak ajaran yang bajik diumpamakan sebagai suasana yang dipenuhi wewangian. Sebenarnya kita belajar ajaran Buddha juga demikian. Bersungguh hati mempelajari jalan. Bagaimana membuka jalan ini? Bagaimana membentang jalan? Yaitu dengan mempelajari ajaran Buddha. Bagaimana mulai masuk ke arah jalan. Jadi, yang disebutkan di sini diumpamakan dengan segala aroma, perumpamaan 5 bagian tubuh Dharma. Kita belajar ajaran Buddha, menjernihkan hati dan menampilkan kembali sifat hakiki. Terlebih dahulu kita harus mengendalikan batin, bahwa semua Dharma bajik dimulai dari 5 hal ini, sila. Bagi semua murid Buddha merupakan sila yang paling dasar adalah 5 sila. Untuk perumah tangga juga demikian. Apalagi bagi para monastik, membangkitkan tekad luhur 5 sila dan 10 kebajikan, kita harus mempraktikkannya sehingga agar bisa mempraktikkan Dharma dari 5 sila, yaitu dengan mempraktikkan segala Dharma bajik. Tidak membunuh. Bukan hanya tidak membunuh, juga harus melindungi makhluk hidup. Kita harus memperbesar nilai dari kehidupan kita dulu. Kita sering mengatakan bersyukur, menghormati, dan cinta kasih. Inilah yang sering diucapkan oleh insan suci. Setiap orang harus bersyukur, menghormati, dan mencintai. Bagaimana sekarang saya mempertegas maksudnya menjadi mencintai semua makhluk berjiwa. Makhluk berjiwa, semua makhluk memiliki sifat Buddha. Kita menghargai jiwa kehidupan. Kita mencintai semua makhluk hidup. Kita sudah membicarakannya beberapa hari lalu. Ada yang kasar, jelas terlihat. Ada yang halus, tersamar. Yang paling nyata dan jelas adalah tidak membunuh. Sampai kepada yang tersamar adalah membebaskan makhluk hidup. Melindungi makhluk hidup. Bagaimana membebaskan makhluk hidup? Bagaimana melindungi makhluk hidup? Ini sudah semakin halus. Maka melindungi kehidupan hanyalah sebuah contoh. Bagaimana dengan penyakit? Ketika orang sakit, bagaimana membebaskannya? Untuk membebaskannya tentu harus mengobatinya agar tubuhnya sehat kembali, agar dia memiliki jiwa kehidupan yang sehat. Ini seperti melihat ikan hidup di pasar. Kita beli lalu melepaskannya. Bukan sengaja beli lalu melepaskannya. Dulu ada satu periode waktu, ada yang karena ingin mendapatkan jasa pahala kebajikan, akan berpesan kepada orang yang menangkap ikan, saya besok mau pesan 50 pound, kamu bantu saya siapkan 50 pound. Mau untuk apa? Mau beli untuk pelepasan makhluk hidup. Orang yang menangkap ikan awalnya tidak menyediakan jumlah yang begitu banyak. Dia hanya tangkap secukupnya untuk dijual saja. Tetapi orang yang ingin berbuat sesuatu untuk jasa kebajikan, dia akan memberitahukan kepadanya, kamu siapkan lagi 50 pound untuk saya. Maka dia harus tangkap lebih banyak lagi. Tidak tahu kalau ikan terpisah dari air sama seperti kita terpisah dari udara. Kita setiap hari melakukan kebaktian malam, ibarat ikan di kolam yang airnya semakin berkurang. Adakah kebahagiaan di sana? Saat kita sedang kebaktian, ada melafalkan bagian ini, nasihat Bodhisattva Samantabhadra. Kita melewati hari demi hari, kita hidup di dunia, ada udara, ada menghirup udara yang segar dan baik. Kita harus menggunakan hidung untuk menghirupnya. Di dalam diri kita ada energi yang jahat dan kotor. Kita menghembusnya keluar. Ini adalah bergantung pada udara. Kita manusia dalam kehidupan seperti ikan di dalam air.
bergantung pada air yang jernih untuk hidup. Air yang jernih jika tercemar, kita sekarang sering melihat ikan sering terbalik di sepanjang anak sungai dan sepanjang sungai. Itu karena air sudah sangat keruh, sangat kotor dan tercemar. Ikan tidak bisa hidup, maka akhirnya meninggal. Kita sekarang sering bilang pencemaran udara, iklim ekstrim, pengertiannya sama. Maka kita harus melindungi nyawa, membebaskan makhluk hidup. Kita harus memberikan lingkungan yang baik kepada mereka. Dan bukan karena demi jasa kebajikan, lalu menangkap burung, menangkap ikan. Setelah menangkap mereka, lalu melepaskan mereka. Menangkap ikan dan melepaskan mereka. Saat ikan tidak ada air, mereka sangat menderita. Seperti kita manusia tanpa udara, sama penderitaannya. Pada tahun 2019, rombongan Bodhisattva Taipei pulang dari Myanmar. Mereka menceritakan bagaimana mereka menyalurkan bantuan sebelum membagi bibit padi kepada lebih dari 40.000 keluarga. Kita membagi bibit kacang hijau terlebih dahulu. Sebelum membagi bibit kacang hijau, kita ke sana menanggulangi bencana. Bencana apa yang mereka alami? Mereka mengalami bencana banjir yang besar. Kondisi bencana sangat parah. Setelah kita ketahui, kita segera ambil tindakan. Dari Malaysia, relawan Ceci dari seluruh Malaysia, mereka sukarela untuk pergi ke Myanmar. Pergi ke sana melakukan survei. Bodhisattva dari Taiwan tentunya juga ikut pergi. Mereka pergi dan melakukan penanggulangan bencana. Pada satu hari ketika sedang berjalan pada sebuah desa kecil, melihat seseorang. Tangan dia membawa satu untayan. Apa yang berada dalam untayan ini adalah ikan. Untayan ikan ini bukan dibawa dengan keranjang, tetapi menggunakan kawat besi. Seekor demi seekor ikan ditusuk, ditusuk dan ditusuk, dan menjadi untayan tusukan ikan. Ikannya berjuang membebaskan diri, masih terus berjuang ingin terlepas. Tuan Huang Chiu Liang melihat ini dan tega lalu bertanya, "Berapa harga untayan ikan ini? Saya ingin membelinya dari Anda." Penjual ikan menjawab, "Ini harganya 2.000 kyat Myanmar." Dia berkata, "Baiklah, saya beli." Penjual ikan kemudian bertanya, "Anda membeli untuk melepaskannya kembali ke alam?" "Ya, saya membeli untuk pelepasan makhluk hidup." "Kalau begitu, ikan-ikan ini tidak akan bisa hidup lagi." Tuan Huang berkata, "Masih hidup, mereka masih berjuang." Penjual menjawab, "Kepalanya sudah seperti ini, saya menusuknya dengan kawat. Tak akan hidup lagi meski Anda melepasnya." Kemudian dia bertanya kepada penjual, "Kenapa Anda menangkap mereka?" Penjual menjawab, "Besok adalah tanggal 15 dalam kalender lunar. Ini untuk persembahan." Mendengar ini terasa sangat ironis dengan adanya konflik begini dan merasa tak berdaya. Kisah ini terjadi pada pertama kali mereka pergi menanggulangi bencana. Ketika mereka kembali, mereka menceritakan apa yang terjadi saat itu. Melepaskan makhluk hidup, Anda harus senantiasa melindungi kondisi kehidupan mereka agar tetap bersih. Biarkan dia hidup dengan nyaman pada habitatnya. Ini dinamakan melindungi kehidupan. Menjaga kebersihan air, tidak mengganggu kehidupan ekologi mereka, membiarkan mereka hidup dengan aman, hidup dengan tentram dan damai. Ini dinamakan melindungi kehidupan. Memberikan mereka jalan hidup namanya melepaskan makhluk hidup. Seperti Ceci tidak mendorong orang untuk melepaskan makhluk hidup dengan membeli di pasar dan melepaskannya. Sebaliknya, menyemangati orang untuk membangun rumah sakit. Semua orang seharusnya perlu mengetahui dalam kehidupan manusia yang paling menderita adalah sakit. Dari 8 ladang kebajikan, merawat orang sakit adalah yang terunggul. Karena itu, biarpun kita semuanya harus bekerja keras mengatasi sangat banyak kesulitan dan rintangan, rumah sakit Ceci yang pertama berhasil dibangun di Hualien. Dan ini adalah sebuah lingkungan besar untuk melepas makhluk hidup dan melindungi makhluk hidup. Memberikan mereka sebuah lingkungan yang aman dan setelah keluar dapat pulih dan melanjutkan tugas-tugas mereka dalam kehidupan ini. Semuanya ini adalah melindungi kehidupan, melepaskan makhluk hidup. Jangan mendorong mereka untuk membeli kemudian melepaskan. Membeli kemudian dilepaskan kadangkala menangkap sangat banyak, kemudian barulah pelan-pelan dibawa, diangkut sampai ke tepi sungai lalu menuangkannya ke dalam sungai. Banyak di antaranya yang sudah mati. Ini sudah terjadi penyiksaan.
Ini adalah pandangan yang menyimpang dari melepaskan makhluk hidup. Sang Buddha mendorong kita untuk melindungi kehidupan. Semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha. Kita harus menghormati semua bentuk kehidupan. Maka kita harus bersyukur, menghormati, dan mengasihi kehidupan. Di antara sesama harus harmonis tanpa pertikaian untuk menciptakan berkah bersama. Ini adalah pengingat yang selalu kami sampaikan ke semua orang, menghormati kehidupan. Selain itu harus mendorong setiap orang untuk bervegetaris. Jika kita tidak makan daging, maka tidak akan ada pembunuhan, tidak ada penjagalan, tidak perlu memelihara begitu banyak hewan dengan cara yang tidak wajar yang membuat mereka menderita. Mereka terisolasi dalam kotak-kotak kecil tanpa kebebasan bergerak di luar. Lingkungan hidup mereka berubah sepenuhnya. Mereka dipelihara untuk dijual sebagai makanan manusia. Hewan-hewan ini benar-benar menderita. Cobalah untuk pikirkan hal ini dengan hati yang penuh empati. Oleh karena itu, yang pertama adalah aroma dari sila. Artinya menegakkan sila. Ketika menegakkan sila, kita harus paham sepenuhnya apa makna yang terkandung dalam sila. Sila termasuk melindungi kehidupan, termasuk melindungi lingkungan makhluk hidup. Kita harus melindungi dan menjaganya tetap bersih, supaya mereka mempunyai satu lingkungan hidup yang baik, sama seperti kita manusia. Supaya manusia dapat hidup, kita harus memberikan kehidupan yang berkualitas untuknya. Prinsip kebenarannya sama. Oleh itu, aroma dari sila mengandung banyak prinsip kebenaran. Kita perlu menegakkan sila pada kehidupan sehari-hari kita, yaitu harus lebih bersungguh hati untuk menghayati. Jika bisa tidak membunuh, masih dapat menciptakan banyak kebajikan. Ini dapat memupuk hati welas asih kita. Sungguh-sungguh mempraktikkan puluhan ribu dharma bajik. Ini disebut aroma dari sila. Ketika kita mengumpulkan kebajikan dengan menegakkan sila, itu disebut aroma, yaitu aroma dari sila. Kedua adalah aroma dari samadhi. Kita sudah membahasnya. Harus mempraktikkan berbagai sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita juga membahas tentang mendengar, merenung, dan mempraktikkan. Semuanya adalah agar batin kita bisa fokus, memusatkan hati dan pikiran. Apa tujuan manusia datang ke dunia ini? Adalah untuk memberi manfaat kepada orang banyak. Ini adalah misi dalam kehidupan. Jika kita dapat menyadari arti misi ini, misi di dunia antara bumi dan langit tidak takut kesusahan. Sekarang di era modern, kita dapat membantu orang lain. Di era modern ini, berapa banyak kesulitan yang berlapis-lapis yang harus kita selesaikan? Kita seharusnya tidak takut kesusahan, namun kita harus memantapkan kekuatan batin kita untuk membangkitkan tekad, yaitu membangkitkan ikrar untuk membimbing semua makhluk dari kehidupan ke kehidupan. Batin tidak berubah, inilah disebut keteguhan. Demi lingkungan kita yang besar ini, pada tahun 2019 ada 2 orang bodhisattva dari staf kita yang pergi ke Kenya, yaitu di Afrika, membahas tentang perubahan iklim yang ekstrim. Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi mengadakan rapat di sana. Tentu, selain perubahan iklim, ada hal mengenai banyak wanita di tempat itu yang mengalami kesenjangan hidup yang besar. Bagaimana meningkatkan harkat dan martabat wanita di dalam masyarakat? Bagaimana kita dapat meningkatkan status mereka? Harus menggunakan sangat banyak prinsip kebenaran. Maka kita mengundang dari Mozambik dan Lesotho 2 orang bodhisattva. Mereka adalah penanggung jawab ceci di Afrika. Mereka memberi pengajaran kepada wanita di sana, di masyarakat tersebut, di desa itu. Mereka memiliki peran yang sangat besar. Mereka mengemban misi untuk memberi bantuan dan mendidik. Mereka berhadapan dengan beberapa ribu orang. Mereka ini adalah perempuan dan dapat mengembangkan kekuatan mereka sedemikian rupa. Bukan hanya terhadap keluarga dan masyarakat. Kedudukan wanita di dalam masyarakat juga dapat ditingkatkan sehingga dihargai oleh masyarakat. Ini juga adalah bersumbangsi demi masyarakat dan orang banyak. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Pergi dari satu tempat ke tempat lain hanya dengan pesawat saja butuh waktu lebih dari 20 jam, terutama karena masyarakat itu terus-menerus dalam kekacauan. Sekelompok rekan kerja dari Amerika Serikat juga sudah tiba. Ini adalah hal yang sangat melelahkan dan sulit. Tidak takut kesulitan untuk pergi ke tempat itu, memberitahu mereka tentang daur ulang sampah, bagaimana sampah dapat dianggap daur ulang,
Bagaimana kita mendaur ulang ini? Apa nilainya setelah didaur ulang? Jadi, seperti itu, bahkan sampah pun memiliki banyak arti, adalah apa yang mereka bagikan dengan orang-orang di sana. Ini semua harus melalui banyak kesulitan. Kesulitan ini membutuhkan ketenangan, memfokuskan pikiran mereka dengan kekuatan samadhi. Harus melakukan banyak sekali penelitian dan mengatasi banyak kesulitan. Sebelum kita dapat menyelesaikannya dengan kekuatan samadhi, kemudian dengan orang-orang di dunia, tidak ada hal di dunia ini yang tidak bisa kita lakukan. Selama kita memfokuskan pikiran kita dan menaruh hati kita untuk melakukannya, kita bisa melakukannya. Seperti itulah aroma dari kebijaksanaan. Selain fokus dan konsentrasi, kesungguhan hati juga diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan. Di sebuah negara dengan cara hidup yang berbeda, ada banyak tantangan yang harus diatasi, seperti kendala bahasa. Ketika kami pergi ke tempat itu, kami harus mempergunakan kemampuan yang hebat. Tanpa kebijaksanaan, bagaimana mereka bisa melakukan ini? Di sana dilakukan pameran secara lengkap. Sampai pada produk akhir, mereka dapat menyaksikannya. Kami juga menunjukkan kepada mereka bagaimana caranya. Di Lesotho dan Mozambik, keberhasilan telah dicapai dengan menunjukkan kepada mereka gambar-gambar ini. Semua yang telah kita lakukan dapat disaksikan dengan bukti nyata, yaitu barang-barang yang kita ciptakan. Ini disebut kebijaksanaan. Untuk hal-hal yang harus dilakukan, kami memiliki kebijaksanaan untuk melakukannya. Jadi, ini disebut aroma dari sila, aroma dari samadhi, dan aroma dari kebijaksanaan. Kami mengumpulkan Dharma Bajik ini dan menunjukkannya. Ini adalah aroma sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Bagaimana dengan yang keempat? Aroma dari pembebasan. Harus ada pembebasan. Terlalu banyak penderitaan dalam kehidupan manusia. Semuanya dikarenakan oleh karma buruk yang tercipta dari kerisauan batin dan kegelapan batin, sehingga mengakibatkan perubahan iklim di dunia yang sangat ekstrim, yang menyebabkan banyak sekali bencana. Setiap hari kami mengadakan rapat sampai larut malam. Begitu rapat selesai, staf yayasan masih ada beberapa orang yang masih menunggu di sana untuk segera melaporkan hasil rapat kepada guru atau saya. Hari ini negara apa mengalami terpaan angin kencang. Di samping itu terdapat kebakaran hebat dan banjir besar. Bencana di dunia internasional tidak berhenti. Kita merencanakan kapan akan pergi menanggulangi bencana, berangkat dari daerah setempat, atau harus mengumpulkan relawan. Di negara mana? Harus ke negara mana? Lihatlah. Bencana di dunia begitu banyak. Bencana ini ada yang mengatakan itu adalah bencana alam. Perlu diketahui, bencana alam ini semuanya juga karena ulah manusia. Telah terjadi karma kolektif dengan mencemari bumi ini, karena bumi yang tercemar menyebabkan udara juga tercemar sangat parah, sehingga membuat perubahan iklim menjadi sangat ekstrim. Proses terjadinya hal ini sangatlah halus ataupun pelan, bukan dalam waktu 3 atau 5 hari, 3 atau 5 tahun. Ini hasil akumulasi ratusan tahun. Beberapa ratus tahun atau bahkan beberapa ribu tahun. Ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, terakumulasi karena kegelapan batin manusia pada era Buddha. Umat manusia sudah demikian. Oleh karena itu, Buddha terus ingin mengikis kegelapan batin. Semua bencana muncul dari kegelapan batin manusia. Ini adalah proses jangka panjang. Jangka waktu panjang sampai saat ini populasi manusia sudah bertambah banyak. Bumi sudah rusak parah. Oleh karena itu, udara yang tercemar ini sudah sangat tebal. Baru bisa berubah seperti begini. Di dunia internasional semuanya mulai gelisah. Tahun 2018 kita di Polandia mengikuti pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua pakar mencapai satu kesimpulan, adalah setiap orang harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi makan daging dan perbanyak makan sayur, menggalakkan vegetaris. Apalagi kita sebagai umat Buddhis, kita selama ini juga demikian mendorong. Saat ini karena Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sudah menyerukan begini. Oleh karena itu, kita seharusnya lebih mengikis nafsu keinginan mulut. Nafsu keinginan mulut juga harus dibatasi atau dihindari. Tidak mungkin ini adalah kerisauan batin karena mereka tamak di nafsu keinginan mulut. Faktanya biji-bijian adalah sumber nutrisi. Hewan-hewan ini
hanya sekedar rasa di mulut dan nafsu di mulut saja. Kebiasaan manusia sudah menjadi seperti ini. Inilah yang disebut ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini hanya dari satu mulut ini saja. Karma yang tercipta dari mulut sudah sulit dihilangkan. Makanya bagaimana untuk melepaskan diri? Hanya karena satu hal kita sudah sulit melepaskan diri. Tetap harus mengembangkan sila dan konsentrasi. Kita harus bertekad dan mempunyai kebijaksanaan baru bisa mendapatkan pembebasan. Kita tidak perlu menjelaskan terlalu dalam. Hanya membicarakan satu hal saja dalam kehidupan. Apakah bisa? Inilah sebabnya mengapa kita perlu mengetahui cara menghilangkan ketidaktahuan dan kerisauan hanya untuk membatasi diri terhadap satu saja sudah sulit. Makanya setiap orang harus sadar. Terlebih lagi, Buddha sebenarnya ingin kita menghilangkan ketidaktahuan dan memasukkan hal-hal ini. Ketidaktahuan hanyalah sebuah pemikiran di benak Anda. Anda tidak dapat melihatnya. Tetapi semua yang Anda lakukan semuanya adalah karma. Menciptakan karma dan menerima karma adalah siklus sebab dan akibat. Ini sangat menderita. Samsara fragmentaris dan samsara perubahan, semua itu telah dikatakan beberapa hari yang lalu. Jadi kita terbebaskan, kelahiran dan kematian itu akan lenyap. Ini adalah sangat halus. Jadi yang kelima, aroma dari pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Kita akan bisa mendapatkan pembebasan, tetapi yang paling penting adalah pengetahuan dan pandangan. Kita bukanlah membabi buta, mengatakan bahwa jika kita tidak membunuh, dengan demikian tidak akan sakit. Karena demikian makanya saya tidak membunuh, tetapi saya membelinya untuk dimakan. Ini berarti mencari pembebasan. Untuk mencari pembebasan sesaat buat diri sendiri, maka saya berhenti membunuh. Tetapi dikarenakan saya tidak memahami dengan jelas prinsip kebenaran di dalamnya yang halus, yang seperti ini juga tidak benar. Haruslah memahaminya dengan sangat teliti dan halus. Sepengetahuan dan sepemahaman harus diikuti dengan satu tindakan bersama. Maka pembebasan yang disebutkan dalam ajaran Buddha, pembebasan yang barusan dibicarakan, melenyapkan kerisauan dan lain-lain, memutus siklus samsara fragmentaris, memutus siklus samsara perubahan. Agar kita mendapatkan pembebasan, untuk mendapatkan pembebasan maka harus memiliki kebijaksanaan, benar-benar memiliki kebijaksanaan. Para makhluk setara, merupakan makhluk berjiwa. Kita harus membiarkan kerisauan dan kegelapan batin yang sepenuhnya mencemari, sepenuhnya dilenyapkan. Mengatakan bahwa ini masih bisa mendapatkan pembebasan, akan tetapi realisasi untuk pelaksanaannya sangat sulit. Pembebasan, keberhasilan dari pembebasan, pengetahuan dan pandangan, selalu membacanya di dalam sutra makna tanpa batas, sila samadhi dan kebijaksanaan. Ini masih harus pembebasan, masih harus diiringi pembebasan akan pengetahuan dan pandangan. Ini terus berulang-ulang disampaikan. Seharusnya semua orang telah mengetahuinya. Jadi mendengarkan dharma, menerima dan memanfaatkannya adalah seperti mengharumi pakaian sendiri. Beberapa ini kita terus membahas tentang mencium. Dari udara kita menghirup berbagai macam aroma, baik harum atau berbau. Dalam sutra, kemampuan mencium sangat luas dan luas. Yang dapat kita cium adalah harum, dan harum yang kita bahas itu mengacu pada semua dharma bajik. Jika kita menjelaskan dengan cara ini, kita bisa menjelaskan jasa kebajikan dari akar hidung, sehingga semua orang bersungguh hati mencium dengan hidung. Telinga dan hidung menggunakan kata wen, bahasa Mandarin yang sama tapi maknanya berbeda. Sebenarnya hidung mencium aroma-aroma harum ini adalah banyak dharma bajik yang kemudian kita dapat ambil dan pahami. Dengan berbagai macam fenomena kita dapat memahaminya bahwa dharma bajik bagaikan tanaman harum. Mendekatkan pakaian kita kepada tanaman yang harum, dengan sendirinya pakaian kita akan menjadi harum. Ini adalah sangat penting. Dalam membahas fungsi hidung, saya ingin berbagi dengan semua orang tentang hal ini. Hal-hal ini kita bisa menggunakan akar hidung untuk merasakan udara, cuaca, dan suasana di sekitar kita. Suasana di antara orang-orang, cuaca di dunia, dan lainnya. Apa yang terakumulasi sehingga menjadi demikian? Bagaimana kita bisa memahaminya dan mengubahnya? Bagaimana kita lakukan?
ketika kita mendengarkan dharma, membabarkan dharma, dan menyebarkan dharma, di antara hal-hal ini kita harus terapkan pada situasi saat ini. Kita harus menerapkan dharma Buddha untuk menyelesaikan masalah di masa kini. Di dunia ini sakit, kita harus menggunakan obat dharma untuk mengobatinya. Ini adalah dharma, obat dharma. Ketika kita menemukan bahwa ada penyakit, maka kita harus menggunakan dharma untuk menyelesaikannya. Mari kita lihat, sutra mengatakan, semua aroma yang keluar dari perpaduan aroma surgawi seperti ini, tiada yang tak tercium dan dikenal olehnya. Selanjutnya, dapat mencium aroma tubuh dari para dewa, seperti aroma dari sakra dewa Nam Indra yang berada dalam istana nan unggul dan sedang menikmati kesenangan dari 5 nafsu keinginan. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Seperti yang kita baca pada naskah sutra sebelumnya, terdapat banyak macam aroma, baik yang jauh ataupun dekat, bisa menciumnya. Selanjutnya, dapat mencium aroma tubuh dari para dewa. Aroma tubuh dari para dewa kita juga bisa menciumnya, seperti aroma dari sakra dewa Nam Indra yang berada dalam istana nan unggul dan sedang menikmati kesenangan dari 5 nafsu keinginan. Bahkan aroma dari sakra dewa Nam Indra dan dewa yang berada dalam istana nan unggul yang sedang menikmati kesenangan, yang sedang bermain-main, kita juga dapat menciumnya. Ini menjelaskan tentang dharma tersebut, mengapa mereka berada di sana, menikmati berkah yang demikian dan mempunyai aroma yang demikian, yakni karena keharuman dari segala kebajikan. Sangat banyak kebajikan yang terakumulasi sehingga bisa menikmati berkah surgawi. Ini harus diakumulasikan di alam manusia, berkah dari sebab dan kondisi yang demikian sehingga bisa terlahir di alam surga. Bagian naskah sutra selanjutnya kembali mengatakan, atau aromanya ketika berada di dalam aula dharma menakjubkan, membabarkan dharma kepada para dewa dari alam surga Traya Trimsa, atau aromanya ketika bermain-main di dalam taman, serta aroma dari tubuh dewa atau dewi lainnya, semua dapat diciumnya dari jauh. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Kita membacanya dengan demikian sudah cukup baik jika kita memahami apa yang kita baca sebelumnya. Ketika sampai pada bagian ini, kita akan tambah memahami. Pada aula dharma menakjubkan kita telah membahas aula dharma bajik ini pada tempat tersebut dengan dewa di surga Trayastimsa. 1 hari di surga Tawatimsa kurang lebih 100 tahun di dunia kita. Menurut Anda berapa jauh dengan tata surya, seberapa jauh dari bumi? Semakin jauh maka akan mengalami perbedaan waktu yang semakin besar. Ini adalah surga Tawatimsa. Panjangnya usia dewa di sana sangatlah panjang, sehingga panjang usia dewa di sana adalah 1000 tahun. Bagaimana dengan usia di bumi? Untuk melihat berkah surgawi sehingga penguasa surga Sakra Dewa Nam Indra aula dharma bajik miliknya untuk membabarkan dharma menakjubkan para dewa. Para dewa telah memiliki berkah, beliau masih harus membabarkan dharma kepada mereka. Dharma seperti apa yang dibabarkan? Masih juga membabarkan 10 dharma bajik. Atau aromanya ketika berada di dalam aula dharma menakjubkan, membabarkan dharma kepada para dewa dari alam surga Tawatimsa. Penguasa surga Sakra Dewa Nam Indra berada di dalam aula dharma baik, membabarkan dharma menakjubkan kepada para dewa, termasuk 5 sila dan 10 kebajikan. Aula dharma menakjubkan juga disebut aula dharma baik. Yang ingin mereka katakan adalah mematuhi sila dan melakukan kebajikan di alam surga masih ada. 4 hari permunian, ada hari berpuasa. Hari apa mereka harus berpuasa? Yaitu hari pertama setiap bulan tanggal 1 lunar, hari pertama tiap bulan lunar, hari ke-8 di tiap bulan lunar, hari ke-15 di tiap bulan lunar, dan hari ke-23 di tiap bulan lunar. Ini dinamakan 4 hari pemurnian. Aula dharma menakjubkan juga disebut aula dharma baik. Pada 4 hari pemurnian, Sakra Dewa Nam Indra berada dalam aula ini bersama para dewa untuk membicarakan perihal di dunia yang sesuai dharma atau bertentangan dengan dharma. Jadi ini berada di dalam aula dharma baik. Untuk membabarkan dharma baik, mereka harus menegakkan sila dharma. Ini adalah peraturan mereka.
Jadi Sakra Dewa Enam Indra berada dalam aula ini bersama para dewa untuk membicarakan perihal di dunia. Selain diri sendiri harus menegakkan sila pemurnian, juga harus mempraktikkan 10 kebajikan. Tujuan dari diskusi mereka adalah perihal dunia, manusia di alam manusia, dan dharma. Tingkah laku mereka apakah sesuai dharma? Jadi kita sering mengatakan 3 kaki di atas kepala ada dewa melihat. Lebih baik percaya daripada tidak mempercayai. Singkat kata, kita harus percaya. Setiap hari kita harus selalu waspada. Naskah sutra bagian ini adalah tentang surga. Para dewa surgawi menegakkan sila. Mereka sering melakukan rapat, bahkan untuk memantau kebaikan dan kejahatan di dunia kita. Atau aromanya ketika bermain-main dalam taman, menggunakan 5 kemampuan gaib untuk membelah raga dan bersenang-senang di segala pelosok istana. Menikmati segala kegembiraan. Siang dan malam ada sebanyak 8.000 bidadari yang melayani 8.000 belahan raga dari Sakra Dewa Enam Indra. Atau aromanya ketika bermain-main dalam taman. Mereka bermain-main di tempat itu juga menikmati sangat banyak 5 keinginan. Para dewa ini mereka menggunakan 5 kemampuan gaib. Mereka dapat sangat menikmati kegembiraan, juga dapat melakukan perubahan. Mereka harus melengkapi, mereka mempunyai 5 kemampuan gaib. 5 kemampuan gaib ini adalah kemampuan gaib mata dewa, kemampuan gaib telinga dewa, kemampuan gaib kaki dewa, kemampuan untuk membaca pikiran orang, kemampuan untuk mengetahui kehidupan lampau. Ini semua orang juga sudah mengetahuinya. Untuk membelah raga dan bersenang-senang di segala pelosok istana, menikmati segala kegembiraan. Sangat mudah seperti ini, semuanya dengan kesungguhan hati telah pernah melihatnya dan mengingatnya. Ada 8.000 bidadari yang siap melayani siang dan malam, agar 8.000 belahan raga Sakra Dewa Enam Indra dapat bersenang-senang. Jadi wujud tubuh mereka dapat berubah seperti ini, datang dan pergi dengan leluasa, ringan dan mengambang. Tiada rintangan apapun, ini adalah kesenangan dari para dewa. Serta aroma dari tubuh dewa atau dewi lainnya, semuanya dapat dicium dari jauh. Para dewa dan dewi ini telah memupuk 5 sila dan mempraktikkan segala dharma baik, sehingga terlahir di alam surga untuk menerima segala kenikmatan. Masing-masing punya aroma sendiri. Serta aroma dari para tubuh dewa atau dewi lainnya, semuanya dapat dicium dari jauh. Di kehidupan para dewa dan dewi seperti ini, kebajikan yang sudah mereka lakukan membawa mereka terlahir dan menikmati kehidupan di alam surga. Mereka juga masih harus melakukan ataupun mengumpulkan kebajikan surgawi baru dapat terlahir di alam surga. Maka para dewa dan dewi ini masih harus mengumpulkan berkah kebajikan. Maka dari itu, ini disebut aroma dari tubuh. Mereka memiliki berkah seperti ini. Oleh karena itu, para dewa dan dewi ini telah memupuk 5 sila dan mempraktikkan segala dharma baik, sehingga terlahir di alam surga untuk menerima segala kenikmatan. Masing-masing mempunyai aroma sendiri, sehingga masing-masing dari mereka dilengkapi dengan aroma yang seperti ini. Aroma ini keluar dari tubuh mereka karena mereka telah mengakumulasi praktik dari segala dharma baik. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan aroma seperti ini. Semua dapat diciumnya dari jauh. Seperti ini, aroma ini dapat dicium sampai ribuan mil. Dapat dicium sangat jauh sehingga dari jauh. Semua dapat diciumnya. Semua aroma tadi dapat dicium dan dikenalnya dengan akar hidungnya yang murni. Meski berada jauh atau dekat dari sana, aroma harum atau aroma busuk dapat dicium semuanya. Makanya disebut diciumnya dari jauh. Akar hidung kita, para praktisi dapat mencium seperti ini, mencium ke atas sampai alam surga dan ke bawah sampai alam neraka. Mereka dapat mendeteksi segala aroma dan bau di sekitar mereka. Semuanya dapat dikenali seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, kita dapat menciumnya dengan akar hidungnya yang murni meski berada jauh atau dekat dari sana. Aroma harum atau aroma busuk dapat mencium segala aroma yang diciumnya dari jauh. Buddha memberi petunjuk mana yang pantas diperbuat, apa yang baik harus diperbuat, apa yang tidak baik tidak seharusnya diperbuat. Orang yang mempraktikkan sesuai ajaran tanpa pernah lari dari metode ajarannya akan memperoleh balasan berupa pembebasan dari noda batin, serta dinamakan
guru dari manusia dan dewa, serta dewa Manusanam. Buddha memberi pengajaran dan bimbingan kepada kita. Kita seharusnya dalam kehidupan bagaimana seharusnya kita melakukan sesuatu. Apakah kebajikan? Apakah yang dilakukan adalah kebajikan? Apakah yang tidak seharusnya dilakukan? Yang bajik, lakukan saja. Yang tidak patut dilakukan, segera putuskan. Ini yang diajarkan Buddha untuk kita lakukan. Mempraktikkan segala kebajikan, memutuskan segala kejahatan. Ini yang Buddha ajarkan kita untuk berbuat, sehingga orang mengamalkan sesuai yang diajarkan. Ini yang disebut diajarkan kepada kita. Dewa juga sering mendengar dharma, juga mengamalkan sesuai yang diajarkan, sehingga tanpa pernah lari dari metode ajarannya akan memperoleh balasan berupa pembebasan dari noda batin, serta dinamakan guru dari manusia dan para dewa, serta dewa Manusanam. Kita telah melatih diri bukan mengharapkan lahir di alam surga. Kita berharap bisa melampaui berkah surgawi, mencapai kebuddhaan, sehingga dapat membabarkan dharma untuk dewa. Ini disebut guru dari manusia dan dewa. Guru dari manusia dan dewa dalam 10 gelar Buddha. Salah satu dari 10 gelar adalah guru dari manusia dan dewa. Salah satunya dinamakan moral kebajikan Buddha, sehingga bodhisattva sekalian mendengarkan dharma harus benar-benar bersungguh hati. Pada kehidupan kita pada dunia yang sekarang, bagaimana kita pada dunia saat ini telah mempunyai kerisauan, mempunyai penyakit, bagaimana dharma Buddha ini masuk ke dunia menjadi obat untuk mengobati penyakit orang zaman sekarang, sehingga penyakit dunia diobati dengan obat dharma. Semua orang senantiasa bersungguh hati.